Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Indra. Gue mau bahas lagi tipe-tipe OCD nih ya. Banyak banget yang masih bingung gitu ya pas nanya gue tipe apa bang? Kalau gue seperti ini gitu, terus gue termasuk OCD atau enggak ya? Jadi gue coba kasih tahu lagi ya. Pertama itu tipe kebersihan. Tipe kebersihan ini ya lo ngulang-ngulang membersihkan suatu tangan, terus misalnya lu kotor nih tangan lu bersihin berkali-kali, padahal udah bersih tapi lu ngerasa kayak kayaknya masih kotor dan masih ada kuman, lu bersihin lagi. Termasuk di dalamnya membersihkan najis saat lagi wudhu dan lain-lain, itu tipe kebersihan sebetulnya. Jadi lu misalnya kayaknya masih ada najis nih di bagian kaki gua ulang lagi wudhunya, nah itu tipe kebersihan gitu. Takut masih kena najis, takut ada kuman, takut ada apa, triggernya itu takut ada sesuatu gitu, entah najis, entah kuman, entah apapun. Yang penting lu jadi mengulang-ulang membersihkan sesuatu. Nyuci baju juga tipe kebersihan tuh teman-teman. Ini baju gua kayaknya kena tadi nih najis apa, cicak gitu misalnya, dicuci lagi padahal udah bersih, dicuci lagi gitu. Jadi menghabiskan waktu banget tipe kebersihan ini gitu ya. Yang kedua tipe angka. Tipe angka ini adalah lu ngulang-ulang pakai angka tertentu. Jadi misalnya kalau tipe kebersihan tadi dia cuma ngulang aja sampai dirinya puas, tapi kalau dibarengin dengan tipe angka, lu akan mengulang suatu. Misalnya cuci tangan, lu punya angka favorit 7, 10, 9, berapalah terserah gitu. Dan nggak logis juga alasannya. Kenapa angka favorit lo itu? Ya nggak tahu juga. Disuruh pikiran negatifnya, suruh ulangnya segitu. 7 kali, 8 kali, 5 kali gitu misalnya. Jadi kalau misalnya belum segitu tuh belum tenang. Atau misalnya tipe angka ini juga punya angka sial biasanya. Nah gue juga begitu waktu itu. Gue parah banget tipe angkanya. Jadi kadang-kadang gue jalan aja gue hitung-hitung berapa kali gitu kan. Terus misalnya gue udah gembok pintu gitu berkali-kali tapi ada angkanya itu. Terus gerakan apapun tuh berangka gitu di kepala kita tuh kayak muncul angka. Dan kalau lu ngelihat sesuatu terus angkanya angka sial, lu pengen balik lagi di momen itu, kayak lu harus rubah kayak ada mindset di kepala lu tuh buat rubah nih. Enggak, gua harus lihat yang sekitar lain yang angkanya tuh angka favorit gua atau minimal bukan angka sial lah gitu. Kan konyol begitu ya. Jadi kalau lo ikutin lama-lama lo bisa jadi kesel sendiri gitu. Jadi itu tipe angka tuh begitu teman-teman. Yang selanjutnya tipe perfeksionis. Nah perfeksionis ini misalnya gini nih contohnya nih. Nih, siapapun yang tiba-tiba gondok kesel ngelihat gue videonya begini, lalu tipe perfeksionis tuh. Nah tuh kesel nggak lo lihat gue begini? Halo, kesel nggak? Miring-miring, nah nih tuh. Lu maunya tuh lurus, simetris dan lain-lain. Bahkan lu ngelihat di belakang ini berantakan gini nih nggak demen nih. Nih kayak gini ada ditutupin suatu gini nih kan gitar-gitar gua nih. Nah itu itu di lu maunya tuh rapi gitu. Jadi tertata rapi banget gitu. Nah itu tipe tipe perfeksionis namanya. Jadi kalau kalau ada misalnya nyusun baju nggak rapi, nah itu warnanya juga nggak rapi, nah itu biasanya tuh tipe perfeksionis tuh. Miring kayak tadi tuh ya, nggak demen tuh dia tuh, kesel bawaannya tuh. Bahkan pernah ada di kartun Bobo Boy itu dia monsternya OCD. Gue sampai ketawa tuh ngelihatnya, iya tuh memang OCD banget begitu. Jadi dia kalahnya dengan dibikin nggak rata gedung-gedungnya gitu. Jadi dia memperbaiki lagi parkiran mobilnya, jadi memperbaiki lagi biar simetris, biar rata. Kocak juga tuh waktu itu Bobo Boy itu. Ya, jadi ada kartun Bobo Boy itu yang dari Malaysia itu. Nah, itu dia monsternya ceritanya monsternya OCD gitu. Jadi dikalahinnya dengan cara begitu. Ya, jadi itu betul-betul menyiksa banget tuh tipe perfeksionis, dan biasanya ini ngeganggunya gara-gara lu mindah-mindahin urusan orang gitu, biasanya barang orang dipindah-pindahin. Terus misalnya kayak sepatu lu rapi-rapiin lagi ya, padahal bukan sepatu lo gitu, lo bisa lo rapihin tuh. Lo ke masjid nih sepatu yang nggak rapi lo bisa rapihin tuh, kocak kan. Nah itu tipe perfeksionis tuh begitu ya. Terus yang selanjutnya tipe obsesional. Nah ini yang banyak suka rancu nih, gue OCD atau bukan, karena cuma ada di kepala bang. Misalnya begini, misalnya lo
terpikir sesuatu, ya. Terus lu jadi kayak mengulang pikiran itu lagi gitu. Terus ditakut-takutin hal tertentu. Jadi pikiran lu tuh kayak kayak menuntut lu melakukan sesuatu tapi cuma di pikiran lu. Gue ambil contohnya misalnya gini ya. Dulu waktu gue ngalamin OCD, gue tuh takut banget sama namanya bendera kuning. Bendera kuning itu kan tanda ada yang apa namanya, ada yang meninggal gitu kan. Nah gue takut kalau terlintas di kepala gue ada kayak ada bendera kuning di rumah gue, jangan-jangan ntar ada yang meninggal gitu. Gue sebisa mungkin pikirannya tuh kayak suruh ngulang, ceritanya gue cabut bendera kuningnya, terus ini terus pikiran obsesifnya tuh gini banget, itu besar banget. Terus kayak ini udah tenang nih, udah nggak ada bayangan bendera kuningnya. Ntar tiba-tiba lagi di jalan gue kepikiran yang aneh-aneh lagi, misalnya binatang buas gitu, gue harus ilangin dulu gitu. Nah itu cuma dari kepala, lu nggak ada tindakan kompulsif tuh, padahal lu ngulang-ngulangnya di situ gitu. Atau lu seperti di dalam kepala nyebutin kata-kata tertentu, misalnya gue mau makan, kayaknya tadi gue harus nyebutin lagi deh, kalau nggak ntar ada celaka. Nah itu, tapi dalam hati di kepala lu doang, gue mau makannya tuh harus begini logatnya, kalau enggak atau harus 5 kali atau nah gitu. Itu tipe obsesional. Jadi pikiran obsesifnya doang yang nguasain. Lu nggak ngapa-ngapain nih. Lu nggak ada tindakan tertentu. Nah itu sejalan sama ada yang nanya di komen YouTube, bang kalau OCD real event apa bang? Itu sama juga begitu konsepnya. Real event itu kayak misalnya lu kayak punya kayak ada event tertentu terus kayak ngulang lagi eventnya. Kayak gitu, kayak berulang gitu. Dan lu dipaksa untuk mengingat lagi momen itu. Itu sama. Tipenya hampir sama di obsesional sebetulnya, teman-teman. Ya. Atau menyuruh lo melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Berulang-ulang nyuruh gitu. Jadi di situ lebih ke arah ini sih, lebih ke was-was di pikiran gitu kalau gua ngelihatnya. Ya. Jadi buat yang kasus ini sih sebenarnya lu nggak perlu, kan udah nggak ngulang sama sekali tuh di tindakan kompulsifnya, ini cuma pikiran obsesif. Ini sih tinggal kuatin ibadahnya aja nih, karena ini setan bermain banget nih di sini, nih pikiran negatifnya yang bermain banget di sini gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, yang ini tuh kalian harus segera sadar bahwa ini juga termasuk juga dia obsessive compulsive disorder gitu, tapi memang lebih ke pikiran obsesifnya doang gitu ya. Yang real event itu juga tadi begitu ya, walaupun belum banyak yang bahas nih, tapi yang sepengetahuan gue tuh gitu teman-teman ya, yang nanya real event mungkin kalian juga ngalamin gitu ya. Kalau gue sih memang nggak terlalu yang itu, gue lebih banyak ke hal tipe obsesionalnya tuh adalah kayak tadi tuh yang gue bilang, gue ditakut-takutin ada yang mati gitu, keluarga gue atau apa gitu. Jadi gue ngulang supaya nggak terjadi itu gitu ya. Di pikiran itu kayak ngulang terus kayak gue harus rubah dulu tuh ceritanya, alurnya tuh kayak gitu ya. Atau disuruh berbuat jahat gitu atau berbuat apa gitu, kayak lu lagi mau berbuat jahat, kayak lagi nyolong gitu, padahal lu nggak nyolong gitu. Terus lu harus ulang lagi momen itu kayak sampai lu tenang bahwa emang lu nggak nyolong gitu. Aneh kan? Tapi ini bukan gangguan jiwa orang gila, nggak gitu nggak gitu teman-teman ya. Jadi ini memang salah satu tipe OCD gitu. Lo bisa pelajari lebih detail lagi deh. Jadi kalau lo ada pengulangan cuma pikiran negatifnya atau pikiran kayak nginget-nginget hal-hal lalu, misalnya lo tadi ngelihat apa tulisan di Instagram gitu misalnya, terus lo jadi kayak harus nginget lagi. Nah itu kan nyusahin ya. Jadi tipe obsesional tuh semacam itu. Selanjutnya tipe checking ini hampir semua ngalamin ya, ngecek kompor udah mati atau belum ya. Triggernya ya takut terjadi bencana, takut terjadi hal-hal buruk gitu. Atau misalnya lu ngunci pagar gitu, takut maling masuk gitu. Simple sih sebenarnya tipe checking ini, sama dengan tipe kebersihan. Biasanya dia sampai tenang lo ngecek ya udah gitu. Cara taunya lo tipe checking tuh sederhana gitu, kayak tipe kebersihan lo ada tindakan kompulsif gitu ya, agak lebih simpel dia ya. Caranya ya seperti yang cara antisipasinya yang seperti yang gue bilang, tahan dulu 24 jam baru sugesti positif dan lain-lain. Terus selanjutnya tipe hoarders ya. Tipe hoarders ini mengumpulkan barang, jadi ini juga termasuk OCD.
Gue pernah lihat tuh ya di YouTube-nya orang barat itu sampai berantakan banget temen-temen kamarnya. Kamarnya berantakan banget, isinya tuh kayak kayak sampah-sampah sebenarnya. Nggak mau dia buang, kayaknya nanti juga berguna nih barang, nanti berguna. Nah, kalau lu yang modelnya begitu tuh, jadi di gudang lu jadi banyak barang, nah itu lu tipe hoarder sebetulnya. Jadi itu juga OCD, mengumpulkan barang tuh lu takut untuk dibuang gitu, takut nanti butuh, takut nanti itu tipe juga gitu. Kalau yang parah sampai akhirnya berantakan gitu, itu juga OCD. Aneh kan, padahal nggak jadi bersih hidupnya, jadi berantakan, tapi itu juga OCD karena di trigger dengan pikiran obsesif tadi, pikiran negatif tadi. Pada itu kan berlebihan pikiran obsesif itu, bilang bahwa nanti butuh, misalnya struk-struk belanja lo kumpulin, kan gak ada gunanya, buat apa gitu, ya kan? Kecuali buku-buku pelajaran, ya iya jangan dibuang dong. Tapi kalau kayak udah nggak berguna lagi, atau misalnya lo habis ngisi oli gitu, lo kumpulin buat apa gitu, ya kan? Habis makan es krim, lo kumpulin tuh stick-stick es krimnya, ada yang begitu OCD-nya. Ditanya buat apa koleksi, nggak juga, karena dia takut aja kalau dia buang tuh kayak ada perasaan takut dan nanti siapa tahu butuh di kemudian hari, kan konyol gitu ya. Jadi tipe hoarders tuh semacam itu. Terus tipenya ada juga yang agak jarang nih ya, jadi tipe yang menyakiti diri. Jadi misalnya gue pernah bahas kayaknya deh, jadi dia kayak mukul-mukul tembok gitu, itu kan nyakitin diri. Kalau lo lakukan itu dengan sering, bikin sakit juga gitu. Gue pernah nggak ngalamin, pernah, tapi alhamdulillah nggak yang sampai banyak gitu. Pernah. Gue bilang bahwa hampir semua tipe OCD gue pernah ngalamin. Walaupun kadarnya gue lebih parahnya yang ini nggak terlalu parah gitu, tapi gue hampir semua ngalamin gitu. Yang ini juga gue kayak hentak-hentakin kaki atau kayak jedok-jedokin kaki ke meja gitu. Gitu. Nah, kemarin ada yang nanya tuh sampai kayak mau menyakiti tangannya sampai bikin luka. Nah, itu kan udah parah tuh ya. Sebaiknya benar-benar lo hentikan gitu. Karena itu juga termasuk OCD gitu. Tipenya yang menyakiti diri gara-gara pikiran obsesifnya. Dia mungkin tipe obsesional tapi yang udah parah gitu. Jadi langsung ada tindakannya nanti. Bukan pengulangan lagi tindakannya, jadi bikin sakit diri gitu. Jadi dia berkembang ke gangguan yang lain. Hati-hati teman-teman ya. Jadi yang ini lu harus tahu bahwa ini juga OCD, harus dihentikan gitu. Terus mengulang perkataan. Ya, gue nggak tahu ini masuknya ke tipe yang mana, tapi gue juga pernah ngalamin. Jadi mengulang perkataan. Jadi misalnya, lo udah ngerjain PR belum? Kayaknya gue harus ngulang deh kata-kata itu deh, kayak gitu. Lo udah ngerjain PR belum? Hah? Ya gitu. Atau menyuruh orang lain mengulang. Nah ini juga gue pernah, jadi gue konyol banget waktu SMP itu. Gue nyuruh temen gue ngomong enggak, karena kalau gue nggak, misalnya gue nanya sesuatu sama dia gitu, lo udah ngerjain PR belum? Lo ngerjain, lo mau di sini nggak duduknya gitu? Enggak, dia jawab. Atau dia jawab iya, gue maunya dia jawab enggak gitu. Coba lu jawab enggak gitu. Enggak. Temen gue sampai ketawa, makanya gue dibilang gila gara-gara itu, sampai ke tahap yang nyuruh orang lain mengulang. Kan konyol kan? Coba lo hapus lagi deh, tipek lagi deh. Coba lo ini lagi deh. Coba lo pukul-pukul gini deh tangan lo. Coba lo pukul. Nggak ngerti kenapa gitu. Pokoknya kalau lo nggak melakukan itu, ditakut-takutin, aneh gitu aja. Parah kan? Nah itu. Gue waktu itu sampai ke tahap konyol kayak begitu teman-teman. Jadi nyuruh orang lain mengulang, ya udah orang lain jadi tahu semua kan. Kena OCD gitu. Maksudnya nggak udah tahu semua bahwa gue aneh gitu. Jadi itu salah satu tipenya juga adalah menyuruh orang lain mengulang atau mengulang perkataan tertentu. Terus was-was dalam ibadah. Nah, was-was dalam ibadah ini sepaket gitu. Ada angkanya juga di situ, ada tipe kebersihannya juga di situ, tapi hubungannya sama ibadah gitu. Ya. Terus ada lagi juga salah satunya tipe obsesional juga ya, dia tuh melarang kasih tahu ke orang lain. Jadi OCD kalau udah parah banget, dia itu melarang lu untuk ngasih tahu apa yang lu rasakan ke orang lain. Itu gue waktu itu begitu. Jadi lu dilarang untuk ngasih tahu. Padahal kalau gue kasih tahu kan langsung teranalisa dengan baik kan gitu. Orang tua gue, keluarga gue jadi tahu gitu. Tapi gue dilarang karena ditakut-takutin, kalau lu ngasih tahu ntar terjadi gini gitu.
Jadi gue nggak ngasih tahu sama sekali. Pokoknya mereka taunya gara-gara tindakan kompulsif gue aja gitu. Nah itu bohong semua teman-teman. Jadi lo harus lawan. Lo harus kasih tahu justru apa yang lo rasakan gitu. Jadi jangan nggak lo kasih tahu, harus lo kasih tahu gitu. Kalau lo ikutin ya lo makin parah gitu nanti OCD-nya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Itu yang gue tahu ya. Kalau nanti ada pertanyaan lain seputar tipe-tipe ya oke. Nanti insya Allah bisa gue jawab sebisa mungkin. Gue ingat-ingat juga lagi yang pernah gue rasain dulu gitu ya, sama yang udah pernah gue pelajari tentang OCD ini gitu. Tapi memang ada baiknya kalau lo udah parah banget sekarang OCD-nya jangan mikirin tipe dulu gitu. Itu hanya buat ngidentifikasi aja lo tuh OCD atau bukan gitu. Pokoknya ada tindakan pengulangan, ada pikiran negatif yang berulang di kepala lo, udah itu OCD gitu aja. Ya, jadi jangan lo kayak bingung gitu. Lu malah banyak nyari tahu tentang tipe-tipe, lu nya juga belum sembuh kan jadi babak belur gitu. Jadi kalau bisa jangan cari tahu tentang tipe, ya udah kalau lu udah bisa menganalisa bahwa lu OCD, udah di-cut semua itu. Kejelekan-jelekan itu, kekurangan itu di-cut. Tindakan kompulsifnya dulu. Nah, baru pikiran obsesifnya gitu. Caranya sama, insya Allah sama gitu. Gue nggak menemukan ada tipe tertentu dia punya cara lain, nggak sih. Bagi gue sama aja gitu. Semua caranya adalah memang ditahan gitu. Sekali lagi gue ulang, gue sangat percaya banget yang statement ustadz-ustadz yang bilang bahwa itu kan sama dengan was-was ya. Bahasa agamanya OCD ini was-was gitu. Karena semua diidentifikasi tuh antara was-was sama OCD sama aja gitu. Ya itu juga ya. Apa namanya, yang dilakuin sama orang yang kena itu tuh sama gitu. Orang kena was-was ngulang wudunya. Nah itu di OCD juga kan dia mengulang karena takut ini takut itu gitu kan, sama aja. Jadi mereka selalu ya udah cut, itu jalan jihadnya, jalan perjuangannya, cut, jangan diulang-ulang lagi, jangan dihiraukan pikiran itu. Nah kuatin ibadahnya, banyakin berdoa gitu. Itu menurut gua adalah cara yang terbaik insya Allah ya, karena itu yang diperintahkan sama di agama Islam, diperintahkannya seperti itu gitu ya. Ada di Al-Qur'an dan ada di hadis juga ya. Jadi tapi gue memang di sini bukan ustadz dan pemuka agama gitu. Jadi gue pasti nggak hafal. Jadi lo bisa tonton ustadz cerita tentang ini semua gitu ya. Ada Ustadz Buya Yahya dan lain-lain sering banget bahas tentang was-was ini gitu. Dan gue percaya banget insya Allah mereka juga berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis gitu teman-teman ya. Oke, sekian untuk tipe-tipe OCD yang gue tahu ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar atau ke DM Instagram gue @indra_pahlawan_gitar. Oke, semoga lekas sembuh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.